itulah perjanjian yang lama, kitab para nabi, hukum Taurat. Nah, kemudian Yehova Elohim mengatakan bahwa ia akan mengadakan perjanjian yang baru dengan Israel dan kaum Yehuda. Dan Yesus berkata, keselamatan itu dari orang Yahudi. Itu yang dimaksud. Jadi perjanjian itu dibuat baru dulu. Nah, masalah hari ini sebagian besar orang di Israel belum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sebagai Mesias, itu adalah urusan mereka. Tetapi pada kenyataannya ada juga orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, itu orang-orang Mesianik. Ya, dan tentu saja para murid Yesus, orang-orang Yahudi. Dan Yesus juga berkata bahwa kerajaan Allah dipindahkan dari Israel kepada bangsa lain. Siapakah bangsa lain? 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Kalau lihat konteksnya, surat Petrus, baca dari pasal 1 ayat 1, itu lagi cerita kepada orang Kristen. Jadi Petrus sedang berkata kepada orang Kristen, kamulah bangsa yang terpilih. Karena Petrus mendengar ketika Yesus berkata, kerajaan ini akan dipindahkan kepada bangsa lain. Petrus mendengar dan Petrus tahu bahwa kamulah bangsa yang terpilih, bukan bangsa lain ya, apalagi bangsa Arab ya, nggak pernah ya, tapi Kristen. Karena akhirnya pada hari ini orang yang disebut Arab adalah orang-orang bukan cuman yang berbahasa Arab. Orang Mesir pun diaku orang Arab, orang Palestina pun diaku Arab, orang Yordania diaku orang Arab, ya dari Yemen semua diaku orang Arab. Sehingga yang namanya Arab itu ceritanya tentang agama. Bahkan Indonesia pun sedang diarabkan, ya. Orang-orang Islam di Indonesia pun kalau nggak jadi Arab nggak akan disebut Islam. Buktinya mereka berbahasa Arab. Doanya pun harus berbahasa Arab. Nah, agama itu menjadi suatu bangsa ya. Agama itu menjadi suatu bangsa, menjadi identitas. Karena di zaman dulu agama itu milik suatu bangsa. Allah orang Filistin, Allah orang Amalek, Allah orang Israel, Allah orang pakai mic N. Kedengeran dari sini. Jadi Allah orang ini, Allah orang, jadi Allahnya bangsa itu, Allah bangsa-bangsa. Nah, jadi Allahnya bangsa-bangsa itu kemudian menjadi agama, menjadi agamanya bangsa-bangsa itu. Sehingga yang disebut dengan bangsa-bangsa itu adalah agama-agama itu sendiri. Ya. Nah, balik lagi, maka perjanjian Tuhan Yehova, perjanjian Yehova Elohim dengan Israel dan kaum Yehuda itu kemudian digenapi di dalam Yesus, dan Yesuslah yang menggenapi, karena Yesus seorang Israel, Yesus seorang Yehuda, ya, dan digenapi Yesus seorang Israel dan Yesus seorang Yehuda, dan itu digenapi oleh Yesus dan membuat perjanjian yang baru. Dan oleh karena Yesus dan para rasul yang adalah orang-orang Yahudi ini, maka seluruh dunia diberkati, ya. Nah, sebentar kita lihat nanti kita lihat ya, di dalam perjanjian baru ini ditulis dalam kurun waktu 40 tahun, antara tahun 50 sampai tahun 90. Penulis yang terakhir tentu saja Rasul Yohanes. Ya, dari mana kita tahu penulisnya Matius adalah Matius, Markus adalah Markus, Lukas adalah Lukas, dan seterusnya? Dari Polikarpus. Kanon pertama itu Polikarpus. Polikarpus adalah muridnya Yohanes, muridnya para rasul, ya, yaitu dari Rasul Yohanes. Jadi zaman para rasul masih hidup, mereka sudah mengumpulkan semua surat-surat ini, dan salah satunya Polikarpus yang mempunyai kanonnya. Makanya dia tahu ini punya siapa. Jadi jangan digugat lagi. Teolog liberal dia berasumsi karena nggak ditulis di judulnya, maka itu nggak jelas punya siapa. Enggak. Di zaman itu sudah tahu ini punyanya ini. Jadi bukan asal ngawur, ya. Surat ini punyanya Paulus, surat ini punyanya siapa? Ini Matius, ini punya Matius, Lukas punya Lukas. Zaman itu sudah tahu. Polikarpus sudah punya kanonnya, dan yang seangkatan dengan Polikarpus, nanti kita lihat, ya. Nah, kemudian perjanjian baru ini ditulis 1516 penulis, dan ditulis dalam bahasa Yunani Koine.
yaitu bahasa Yunani. Bukan bahasa Yunani tinggi. Kalau bahasa Jawa itu ada kromo, ada ngoko. Nah, ini bahasa ngoko, ya, bahasa Jawa ngoko, bahasa pasar. Itulah sebabnya gugatannya Bart Ehrman itu ngawur. Bart Ehrman adalah teolog liberal yang menggugat Perjanjian Baru. Dia berkata bahwa gramatikal di dalam Perjanjian Baru ngawur. Bukan ngawur, itu adalah Yunani koin yang gramatikalnya tidak baku, tidak dibakukan, ya, tidak seperti Yunani tinggi. Nah, Yunani koin ini bahasa gramatikalnya tentu saja akan berbeda dengan bahasa Yunani yang modern. Ini 2000 tahun yang lalu. Jadi ada dua hal. Itu bahasa ngoko, kalau bahasa Jawa itu bahasa ngoko, ya, bahasa yang untuk rakyat jelata. Yang kedua, kalau di dalam sejarah bahasa itu 2000 tahun yang lalu. Bahkan bahasa Indonesia pun, ya, hanya dalam kurun waktu 75 tahun kita sudah berubah gramatikal berapa kali. Bahkan bahasa Inggris pun dari zamannya King James sampai hari ini itu sudah rubah gramatikal berapa kali. Ya, kalau Anda baca Alkitab King James abad ke-18 yang sampai dengan yang abad ke-21, Anda kan bingung, nggak ngerti, bingung, Pak. Saya ini ya, saya pernah baca King James abad 18 itu. Bingung, bahasanya, tulisannya aja susah bacanya, yang keluar begitu ya, tulisan-tulisan indah begitu. Nah, jadi nggak bisa disamakan seperti itu. Nah, makanya si Bart Ehrman itu menurut saya dia menggunakan asumsinya terlalu berlebihan, ngawur, ya. Jadi itu nggak masuk ya, bahwa gramatikal itunya dia berkata murid saya semester pertama saja gramatikalnya jauh lebih baik daripada bahasa di dalam Alkitab. Jelas, karena muridmu kan belajar bahasanya bahasa Yunani modern, ya kan, bahasa Yunani hari ini. Jadi nggak bisa disamakan dengan seperti itu, ya. Nah, kemudian faktanya bahwa Alkitab Perjanjian Baru tidak pernah ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi kemarin ada pendeta siapa itu yang bilang bahwa kitab Ibrani, surat Ibrani ditulis dalam bahasa Ibrani. Itu juga salah, ya. Itu nggak pernah ada buktinya. Seluruh kitab Ibrani dari Matius sampai kitab Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu itu ditulis dalam bahasa Yunani. Dunia itu terbuka lebar. Tidak ada rahasia yang tidak akan dibukakan. Jadi nggak ada. Sampai hari ini pun Anda tidak akan menemukan kitab Perjanjian Baru asli dalam bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Nggak akan ada. Ya. Nah, Perjanjian Baru itu di kanon dari zaman 70 sampai tahun 120. Tadi yang pertama kali Polikarpus, dan kemudian di zamannya Bizantin oleh Jerome, ya, dengan penulisan Vulgata itu terakhir. Tapi masalahnya setelah Jerome menyalin ulang, menerjemahkan semua Alkitab kita di dalam bahasa Latin Vulgata, seluruh dunia tidak boleh baca Alkitab, yang boleh baca cuma imam-imam di gereja saja. Dan akhirnya gereja masuk dalam kesesatan. Ya, kenapa? Karena jemaat nggak boleh baca, sehingga nggak ada kontrol. Ketika imam-imam ini ngawur, yang nggak ditulis di Alkitab di karang-karang sendiri, jemaat nggak ngerti, jemaat cuma ditakut-takutin saja. Nah, itulah kesalahannya. Jadi kalau ada pendeta Anda melarang Anda belajar Alkitab mandiri, ada yang salah dengan pendeta Anda. Bacalah Alkitab Anda. Mulailah dengan LAI, ya. Jangan gunakan yang lain. Gunakan LAI dulu. Ya, itu saran saya. Saya sangat merekomendasi LAI bagi para pemula dibandingkan dengan Alkitab yang lain. Itu ya. Selama Anda belajar untuk renungan sehari-hari, maka LAI tidak akan sampai menyelewengkan kemana-mana. Tapi begitu Anda mulai tafsir dan Anda mulai melakukan apologetika, jangan pernah gunakan LAI untuk sebagai dasar. Gunakanlah selalu bahasa aslinya, gitu ya. Nah, sekarang lihat yang nomor 5. Semua kutipan perjanjian lama yang ada di dalam perjanjian baru itu diambil dari Septuaginta. Apakah Septuaginta? Septuaginta adalah perjanjian lama yang berbahasa Yunani, bukan dari kitab Tanakh yang berbahasa Ibrani. Coba lihat, nomor 5 ini penting sekali. Ini yang kemudian kegagalan orang-orang reform dan para teolog-teolog yang ngamukan. Ya. Semua kutipan perjanjian lama dalam perjanjian baru diambil dari Septuaginta, bukan dari kitab Tanakh Ibrani.
Ya, Anda ingat-ingat itu. Semua perkataan Yesus yang mengutip dari Perjanjian Lama itu bukan mengutip dari kitab Ibrani, tapi dari kitab Septuaginta yang berbahasa Yunani. Kita punya dua, Alkitab yang berbahasa Ibrani dan Alkitab yang berbahasa Yunani Perjanjian Lama. Dan dua-duanya ini adalah Alkitab yang sahih. Ya. Contohnya ya. Oh ya, nih ada lagi. Bahasa dalam Alkitab. Ya, tadi kan saya bilang tidak ada Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Aram atau Ibrani. Mengapa? Karena kalau dia nanti ditulis dalam bahasa Aram akan bingung. Ketika Yesus berkata talitakum yang berarti hai anak bangunlah. Maka kalau ditulis dalam bahasa Ibrani dialek Aram ya, bukan berbahasa Aram ya. Maka Yesus berkata talitakum yang artinya talitakum. Kan lucu kan? Talitakum sendiri bahasa Ibrani dengan dialek Aram. Masa talitakum yang artinya talitakum? Kan nggak ada begitu. Atau evata yang artinya evata. Nggak ada. Alkitab berkata talitakum yang artinya hai anak bangunlah. Evata yang artinya terbukalah. Jadi nggak mungkin kalau itu nggak dalam bahasa Yunani. Ya, karena evata dan talitakum itu adalah bahasa Ibrani dengan dialek Aram. Contoh nama tempat yang dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani selalu disebutkan atau dijelaskan artinya Gabata. Ia dibawa ke sebuah tempat Gabata yang artinya hamparan batu. Dibawa ke tempat Golgota yang artinya bukit tengkorak. Masa Gabata yang artinya Gabata? Kan nggak lucu. Golgota yang artinya Golgota, nggak lucu juga. Diberikanlah sebuah tempat Hakaldama yang artinya Hakaldama, ya nggak lucu juga. Ketika dia mengutip dalam bahasa Ibrani atau Aram, maka diterjemahkan artinya dalam bahasa Yunani. Gabata yang artinya hamparan batu, Golgota yang artinya bukit tengkorak, Hakaldama yang artinya tanah darah. Gitu ya. Jadi itulah bukti bahwa bahasa dalam kita aslinya itu bukan bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Nama-nama orang dalam bahasa Ibrani atau Aram diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Boanerges yang artinya anak-anak guru, Kefas yang artinya Petrus, Thomas yang artinya Didimus, Tabita yang artinya Dorcas. Selalu begitu ya polanya. Ya, bahasa dalam Alkitab orang-orang zaman itu berbahasa Yunani, ya, berbahasa. Ada yang bisa bahasa Ibrani dengan dialek Aram sebagai tanda identitas. Jadi ketika Yesus berkata kepada Paulus, maka berkatalah Yesus kepada Paulus di dalam bahasa Ibrani. Kalau Anda baca dalam Kisah Rasul 26, ya. Nah, kalau di note-nya dan di LAI dalam bahasa Aramaik itu salah, itu bahasa Ibrani ya, nggak ada. Zaman itu nggak ada bahasa Aramaik, yang Aramaik asli itu nggak ada Ibrani dengan dialek Aramaik. Karena dalam terjemahan itu memang bahasa Ibrani dengan bilang the Hebrew, in Hebrew ya gitu ya, dalam Septuaginta di dalam teks Yunani-nya itu memang bukan bahasa Aramaik. Yang nulis bahasa Aramaik itu si penerjemah, dia berpikir masa bahasa Ibrani sih, jadi gantilah bahasa Aramaik. Nah, itu salah tuh penerjemah itu. Ya.